Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan Erza Maulana dan beberapa anggota saya yang akan saya kenalkan, Janur Alawidinsa, Yanwar Murdiawan, dan juga Yudit Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai apa itu AWS Lambda. Gitu. Dan di sini kita sudah membuat beberapa materi dari apa itu pengertiannya, dan juga teknologinya, ada harga dari AWS tersebut, dan juga kelebihan dan kekurangan, serta juga kita menyertakan studi kasusnya akan dibahas secara detail nanti. Nah, selanjutnya saya akan lemparkan presentasi kali ini kepada Janur Alauddinsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Janur Alauddinsyah dengan NIM 2156114 ingin melanjutkan presentasi. Apa itu AWS Lambda? AWS Lambda adalah salah satu layanan serverless yang paling populer dan digunakan oleh banyak developer di seluruh dunia. AWS Lambda memungkinkan penggunanya untuk menjalankan code program saat terjadi event-driven yang bersumber dari layanan AWS lain. Misalnya, saat ada HTTP request ke sebuah endpoint, API Gateway memiliki sebuah objek atau file baru ditambahkan ke bucket Amazon S3. Anda bisa langsung menulis dan mengupload code program dalam bahasa pemrograman yang didukung ke AWS Lambda. Lambda menjalankan code Anda di infrastruktur komputasi dengan ketersediaan tinggi dan melakukan semua administrasi sumber daya komputasi termasuk pemeliharaan server dan sistem operasi, penyediaan kapasitas dan penskalaan otomatis, dan pencatatan kode. Lalu selanjutnya adalah teknologi dan pemrograman apa yang digunakan. Yang pertama adalah memungkinkan Anda menambahkan log khusus ke sumber daya AWS seperti bucket Amazon S3 dan Amazon DynamoDB, sehingga Anda dapat memudahkan menerapkan komputasi saat data masuk atau berpindah melalui cloud. Lalu teknologi yang kedua adalah dapat membuat layanan aplikasi backend baru berdasarkan permintaan penggunaan API Lambda atau endpoint API khusus yang dibangun menggunakan Amazon API Gateway. Lalu teknologi yang ketiga adalah Lambda secara natif mendukung code Java, Go, PowerShell, Node.js, C, Python, dan Ruby, dan menyediakan runtime API yang memungkinkan Anda menggunakan bahasa pemrograman tambahan apapun untuk menulis code. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai harga layanan AWS Lambda. Oke, jadi ini merupakan bagian integral dari komputasi serverless dalam ekosistem AWS. Jadi gini simpelnya teman-teman. AWS Lambda ini memungkinkan kita ngejalanin kode tapi tanpa perlu mengkhawatirkan pengelolaan server. Kayak gitu. Jadi dengan sistem pembayaran yang berbasis jumlah permintaan sama durasi komputasi yang digunain. Gitu loh. Terus selanjutnya kita bisa lihat di bagian atas slide ada tabel yang menjelasin biaya komputasi. Jadi AWS Lambda mengenakan biaya itu berdasarkan jumlah permintaan sama durasi pemrosesan kode, kayak gitu loh. Jadi permintaan itu dihitung sama ditagihnya sesuai dengan jumlah milidetik kode yang kita jalanin. Terus layanan Lambda ini dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama biaya permintaan sama biaya durasi. Jadi untuk biaya permintaan, ini AWS memberikan 1 juta permintaan gratis setiap bulannya. Itu merupakan keuntungan besar bagi pengembang.
yang menguji atau mengembangkan ini, ya yang menguji menjalankan aplikasi skala kecil gitu loh. Terus selanjutnya tuh biaya durasi. Jadi AWS ini menghitung biaya berdasarkan durasi eksekusi kode kita gitu. Jadi dengan tarif yang ditentukan per gigabyte, ya per gigabyte gitu loh. Ini berarti kita hanya membayar sesuai dengan sumber daya komputasi yang kita gunakan aja. Oke, jadi itu pada kesimpulannya AWS Lambda ini nawarin model harga yang fleksibel dan juga efisien ya. Jadi memungkinkan kita mengoptimalkan biaya operasional dengan skala ke aplikasi kita gitu loh. Jadi kita membayar tuh apa yang kita gunakan tanpa biaya tersembunyi. Terus juga membuatnya jadi sangat menarik lah bagi skenario pengembang aplikasi. Sekian dari materi harga Lambda. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi membahas tentang kelebihan dan kekurangan AWS Lambda. AWS Lambda memiliki kelebihan. Yang pertama, memiliki banyak region, zona untuk server atau data center. Yang kedua, paling banyak digunakan oleh startup Indonesia, salah satunya Traveloka. Yang ketiga, bagi yang mau belajar, Anda bisa mendaftar secara free tier selama 12 bulan. Yang keempat, banyak fitur layanan AWS yang bisa Anda pakai untuk membangun produk atau startup sesuai kebutuhan layanan. Kekurangan pada AWS Lambda. Yang pertama, kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Yang kedua, data dan file yang ada di dalam cloud akan menghilang sewaktu-waktu karena Anda hanya menumpang data dan file di dalam komputer atau AWS. Yang ketiga, tidak dapat kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftar akun WS, kecuali Anda memiliki kode promosional. Yang keempat, harus memiliki kartu kredit. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yanwar. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi mengenai AWS Lambda untuk studi kasusnya, yaitu Netflix. Jadi Netflix adalah salah satu layanan hiburan terkemuka di dunia dengan lebih dari 260 juta anggota di lebih dari 190 negara. Sebagai pelanggan Amazon Web Service atau AWS, perusahaan ini berencana menggunakan AWS Lambda untuk membangun infrastruktur pengelolaan mandiri berbasis aturan dan mengganti proses yang tidak efisien untuk mengurangi tingkat kesalahan dan menghemat waktu yang berharga. Selanjutnya ada Netflix memberdayakan karya seni jarak jauh dengan stasiun kerja berlatensi rendah dengan menggunakan AWS Local Zones. Pada tahun 2020, Netflix mulai menggunakan AWS Local Zone, tipe deployment infrastruktur AWS yang menempatkan komputasi, penyimpanan, basis data, dan layanan pilihan AWS lainnya lebih dekat dengan populasi yang besar dan pusat industri. Dengan mengakses layanan komputasi di AWS Local Zones, Netflix dapat mencapai latensi rendah untuk aplikasi dan memfasilitasi stasiun kerja virtual bagi para pengguna studio VFX sehingga mendorong kolaborasi di antara para seniman. Baik, itu saja yang saya presentasikan. Terima kasih. Ya, sekian presentasi kali ini yang membahas mengenai layanan AWS. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.